kita lanjutkan Sitigarbha Sutra bagian kedua ya, Chung ya. Nah, bab 5. Di bab 5 ini dibahas tentang berbagai macam neraka dan nama-namanya. Ya, jadi kita renungin. Jangan dipikir hidup ini santai, nanti tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, kita lihat apa aja yang dibawakan di sini. Warga berbagai macam neraka dan namanya. Bodhisattva Mahasattva Samattabhadra berkata kepada Sitigarbha Bodhisattva, yang Arya Sitigarbha yang maha welas asih, sudilah menerangkan hukum karma dan jenis-jenis nama neraka serta hukuman bagi para makhluk Jambudvipa, baik untuk para dewa, naga, empat prasada, yakni biksu, biksuni, upasaka, upasika, serta para umat, ya, baik yang berada di masa sekarang maupun masa yang akan datang, agar mereka dapat mengetahui keadaan yang demikian pahit di alam neraka dan akibat hukum karmanya. Di sini ditegasin biksu, biksuni juga bisa masuk neraka. Ya, neraka bukan monopoli, cuma mereka orang jahat. Siapapun bisa berkunjung ke neraka, bisa jalan-jalan, bisa nyobain. Tetapi kalau karma baik yang mendukung, kita semua juga bisa keluar dari neraka ya. Nah, baik sekali yang Arya Samattabhadra yang Maha Acarya, sahut Sitigarbha Bodhisattva. Sekarang berkat kewibawaan Sang Bodhisattva dan kekuatan cinta kasih dari yang Arya Samattabhadra, aku akan menguraikan jenis-jenis dan nama neraka serta hukumannya yang berlaku di alam itu secara singkat. Yang Maha Pengasih. Di sebelah timur Jambudvipa, terdapat sebuah gunung besar yang bernama Maha Cakrawada. Di dalam gunung ini gelap sekali dan sulit ditembus cahaya bulan atau matahari. Di dalamnya terdapat sebuah neraka utama yang maha besar yang bernama Anantarya, dan di sebelahnya terdapat sebuah neraka besar sekali bernama Awici. Selain itu, terdapat sebuah neraka-neraka lain seperti neraka pojok 4, pojoknya ada 4. Neraka pedang terbang, jadi kayak di film-film kungfu. Jadi pedang terbang di mana-mana, siapapun yang kena akan terlibas dan pedang ini terus terbang. Neraka panah api, nerakanya penuh dengan panah api. Kena langsung lari lagi terus begitu. Neraka panah api. Neraka gunung berapi, seperti kita lihat film di film kungfu kan ada goa yang jebakan batunya bisa mepet gitu ya. Nah, nanti disebut di situ sebagai neraka gunung berapi. Neraka tembusan tombak, siapapun akan ditombak terus kena. Neraka baja, neraka kereta baja, neraka ranjang baja, neraka kerbau baja, neraka jubah baja. Jadi pakai jubahnya semua dari baja. Neraka mata keris 1000. Wah, punya keris 1000. Neraka keledai baja. Neraka lemburan tembaga. Lemburan tembaga itu seperti tembaga yang terbakar dan kemudian kita masuk ke dalam situ. Sangat panas sekali. Neraka peluk tiang. Nah, ini yang banyak di umum, biasa di komik atau di mana selalu digambar. Neraka peluk tiang. Yang Arya Nanda pernah berkunjung ke sini. Jadi waktu itu dia melihat tiang itu seperti cantik sekali, seorang gadis yang gemulai. Nafsunya muncul dan dia terus memeluk. Semakin panas, semakin dipeluk semakin panas, semakin melepuh. Yaitu neraka peluk tiang. Neraka api menjalar. Neraka bajak lidah, yang suka berbohong, suka omongan kasar, suka omongan yang tidak benar, yang memfitnah. Nah, neraka lidahnya akan dibajak, bukan dipotong lagi tapi dibajak. Neraka untuk mengikir kepala, neraka pembakar betis, neraka pematuk mata, neraka pemakan gumpalan besi. Jadi gumpalan besi kita makan. Neraka pertengkaran. Nah, yang suka berantem, yang suka bertengkar, di sini ada neraka pertengkaran. Nggak habis-habis kita bertengkar terus di situ. Nah, neraka kapak baja, neraka saling geram. Kalau suka geram, kesel, keksim, nah di situ ada tiap hari ngeluh aja, menggeram terus ya. Dan neraka-neraka lainnya.
Siti Garba Bodhisattva melanjutkan, Yang Maha Pengasih, neraka-neraka yang berada dalam gunung Mahacakrawada ini jumlahnya tidak terhitung. Seperti, masih ada lagi nih, neraka menjerit, bukan nerakanya yang menjerit, tapi penghuninya yang menjerit. Neraka pencabut lidah, lidah dicabut, tapi lidahnya nyambung lagi, cabut terus, nyambung lagi, begitu seterusnya. Neraka air kotor, nah neraka kayak comberan, yang suka ngata-ngatain orang seperti comberan atau bahasanya seperti comberan, ini dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Neraka gembok tembaga, neraka gajah api, neraka anjing api, neraka kuda api, neraka kerbau api, neraka gunung api, neraka batu api, neraka ranjang api, neraka balok api, neraka elang api, neraka gergaji gigi. Gigi digergaji ya, waduh, dibor aja sakit. Neraka pengupas kulit, kulitnya dikupas. Nah, yang suka ngupas udang gitu ya. Neraka pengupas kulit, neraka penghisap darah, neraka pembakar tangan, neraka pembakar kaki, neraka penusuk tubuh, neraka rumah api, neraka rumah besi, neraka serigala api dan sebagainya. Ini bukan berarti nerakanya banyak, enggak. Hukuman berganti pindah tempat, hukuman berganti pindah tempat, begitu. Tergantung dihukumnya apa, itulah nama nerakanya ya. Jadi kita bisa keluar masuk terus nih, survei membuktikan. Tetot, siapa yang udah masuk ke neraka susah keluarnya. Kenapa? Nerakanya banyak banget. Kenapa nerakanya banyak banget? Karena kita punya kejahatan juga sangat amat banyak. Ada 84.000 kelompok fannau atau kilesa yang muncul setiap saatnya lewat pikiran, ucapan dan perbuatan. Maka daripada itu, nah hukumannya juga banyak. Setiap neraka terdapat neraka kecil yang jumlahnya tidak menentu. Ada yang 1, 2, 3, 4 bahkan ratusan ribu buah dan punya nama yang berbeda-beda pula. Siti Garba memberitahu Samantabhadra Bodhisattva, Yang Maha Pengasih, neraka tersebut tersedia khusus disediakan khusus untuk makhluk-makhluk yang berbuat karma buruk di dunia ini. Daya karmanya besar sekali, dapat menandingi tingginya gunung Semeru. Ke bawah menyamai dalamnya samudra, dapat menghalangi jalan menuju Buddha Dharma. Oleh karena itu, semua makhluk jangan suka meremehkan kesalahan yang kecil dan menganggapnya tidak berdosa. Setelah meninggal dunia, yang berbuat karma buruk atau dosa pasti akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, betapapun kecilnya karma yang pernah diperbuatnya dulu. Jadi nggak ada yang lolos. Ya tenang aja, kita semua pasti ketemu ya. Nah, pasti. Mau ketemu nggak? Nggak mau, tapi pasti. Emangnya kebaikanmu berapa banyak? Memangnya kejahatan kita lebih sedikit? Memangnya nggak pernah berbuat salah? Paling banyak kesalahannya. Jadi tenang, kita pasti ketemu. Iya. Lebih baik ketemu di neraka daripada ketemu di surga. Entah kalau udah ketemu di surga sombong. Ya kan kelihatan. Kalau orang udah berhasil di dunia ini kelihatannya gimana? Iya, di surga semuanya ada, semua komplit, istana banyak. Mau ketemu sama Suneng Siu, siapa sih? Ya. Makanya kalau mau ketemu kita di neraka aja ya. Di neraka nanti boro-boro bisa bertegur sapa. Diibaratkan begini, ada orang dari bawah naik ke atas ke permukaan, terus baru ketemu permukaan air, mau narik nafas, dia bilang hop gitu. Terus temannya belum tentu ketemu lagi, nyelemnya sama-sama, naik turunnya nggak sama. Nah begitu. Dan kalau mau keluar jadi manusia, diibaratkan kita ada kura-kura buta yang berenang, penyu buta yang berenang di samudra. Dia kepalanya harus masuk ke dalam ring yang mengambang-ambang di samudra. Udah buta, nyari ring susah. Begitu ketemu kepala yang masuk ring, belum tentu bisa masuk. Kalau masuk, kita menjadi manusia. Begitu susahnya jadi manusia. Maka kalau udah jadi masuk ke alam neraka, amitofo ya. Jika saatnya tiba, datang hukuman, tidak ada yang dapat menggantikannya walaupun itu ayah dan ibunya.
Masing-masing punya karmanya sendiri-sendiri, tidak dapat saling menggantikan untuk menerima hukuman. Jadi nggak bisa gantiin, papa keluar, saya masuk. Wah, atau orang tua kan sayang banget sama anak, udah nak kamu keluar, mama aja yang gantiin, nggak bisa. Kini aku menerima kesaktian Buddha menguraikan keadaan hukuman dalam neraka. Mohon yang maha pengasih mendengarkan dengan baik. Samantara Bodhisattva menjawab, aku sudah mengetahui sejak lama mengenai keadaan hukuman dari 3 alam sengsara. Yang Arya Sitigarbha, sudilah kiranya engkau menjelaskan keadaan tersebut hingga semua makhluk jahat dalam era Buddha Dharma dapat mendengar dan mengambil perlindungan kepada Triratna. Yang Maha Pengasih, keadaan hukuman dalam neraka sesungguhnya demikian adanya. Ada neraka yang mencabut lidah terhukum, lalu dibajak oleh kerbau besi hingga lumat. Ada neraka yang mencabut jantung terhukum, kemudian dimakan oleh yaksa. Yaksa memang pemakan, kanibal, ya, pemakan. Jadi dia tidak makan lagi bayi-bayi yang ada di dunia, dia tidak makan lagi anak kecil, tetapi makan yang ada di neraka, sajikan. Kemudian ada neraka yang memasak tubuh terhukum dengan air mendidih, tentunya tidak lupa pakai roiko gitu ya, atau penyedap masakan. Ada neraka yang menyiksa terhukum dengan menyuruh memeluk tiang tembaga panas hingga hangus. Ada neraka tempat membakar tubuh terhukum dengan kobaran api yang amat dahsyat. Ada neraka yang penuh dengan salju. Wah, yang nggak pernah ngeliat salju nih, wah happy nih kalau ngeliat di neraka ada salju, karena tidak panas. Karena di neraka ada neraka panas dan ada neraka dingin. Ada 2, tinggal milih. Mau yang panas dulu atau dingin atau panas dingin. Kalau panas dingin keluar masuk situ ya. Nah, yaitu neraka yang penuh dengan salju, terhukum kedinginan serta mati beku seketika loh. Berarti dinginnya berapa derajat itu ya. Ada neraka yang berisi air kotor berbau busuk tak tertahankan, membuat hukuman mati sesak napas. Nah, ada neraka tempat menyiksa terhukum dengan menusuk tombak. Ada neraka tempat menumbuk punggung dan dada terhukum. Orang suka mukul, suka berantem ya. Nah, di sini. Ada neraka tempat membakar tangan dan kaki. Ada neraka tempat ular besi panas untuk melilit terhukum. Terlilit ular aja sudah amitofo, apalagi terlilit daripada ular besi panas. Ada neraka tempat anjing besi untuk menggigit terhukum hingga tewas. Ada neraka tempat keledai besi panas untuk ditunggangi oleh terhukum hingga mati. Pertanyaan saya, ini udah disabdakan Buddha 2500 tahun yang lalu. Ya, sudah dikhotbahkan 2500 tahun yang lalu. Belum ada robot besi. No. Belum kan? Robot belum ada. Jadi kalau dibilang anjing besi lah, gajah besi lah, terus kemudian apa besi, keledai besi, semua yang terbuat dari besi, berarti konsep robot sudah dipikirin tuh di neraka ya. Nah, jadi jangan dibalik ya. Di neraka sudah canggih duluan, karena semuanya otomatis. Yang Maha Pengasih, alat-alat hukuman yang terdapat di neraka itu banyak sekali hingga ratusan ribu jenisnya dan terbuat dari tembaga, baja, batu, dan api. Semua ini akibat dari karma umat yang bersangkutan. Jadi secara luas menceritakan hukuman dalam neraka hingga satu kalpa pun tidak akan habis. Karena tiap neraka ada penderitaan ratusan ribu macam. Tiap neraka penderitaannya ratusan ribu macam. Sedangkan neraka demikian itu banyak sekali. Kini akan menerima kesaktian yang Buddha. Mendapat pertanyaan dari Ria, maka aku hanya menguraikannya secara singkat saja. Itu bab 5 sedikit. Sama-sama kue, sama-sama ti. Kalau kita baca di Cangcing bahasa Mandarin semua ti. Yang lain nggak bisa ngikut, cuma bisa ti, gitu kan? Ternyata itu nama-nama neraka. Dari sini kita bisa belajar apa? Nggak ada yang lolos. Pembuat kejahatan tidak ada yang lolos. Ya. Nah, kalau disuruh pilih, kita kan berbuat baik dan berbuat buruk ya setiap saat, betul? Minum dulu. Haus. Di neraka nggak ada air. Di bumi masih ada. Harus bersyukur. Haus bisa minum. Kalau setan kehausan dan kelaparan, haus ada air nggak bisa minum. Melapar ada makanan nggak bisa makan. Kenapa?
kikir dan ajaib. Masa hidup tidak pernah berdana minum, ya. Nah, makanya kalau mau berdana minum, belilah aqua di sini. Ya, itu berdana ya. Nah, demi kepentingan umat banyak berdana makanan. Jadi biasa bulan 7 kita ada baksos, bulan bana kita berdana paket kepada semua yang membutuhkan. Kenapa di bulan 7 doang? Nggak tahu tuh, karena umatnya senengnya dananya di bulan 7. Karena di bulan 7 kita sembahyang berlimpah. Jadi sembahyang berlimpah ini dibagi-bagikan pada mereka yang membutuhkan, ya. Jadi kalau disuruh pilih, mau ke neraka dulu baru ke surga, apa ke surga dulu baru ke neraka? Nerakanya dihapus boleh nggak? Atau? Hah? Boleh nggak? Atau aja atau boleh nggak? Atau boleh? Atau kan tergantung yang ngirim. Mau surga dulu apa neraka dulu? Neraka dulu. Jawaban yang menderita. Iya. Karma buruk itu nggak bisa hilang ya, nggak bisa digantikan. Kalau kita keburu jatuh ke bawah, masuklah ke neraka yang paling dalam dulu ya, neraka besar. Keluar dari neraka besar, masuk ke neraka sedang. Keluar dari neraka sedang, baru masuk ke neraka kecil. Dan neraka kecil itu ada banyak, lompat-lompat kita. Hari ini kelasnya di sini, besok kelasnya di sono, ganti-gantian gitu. Jadi belajar terus kita, belajar untuk disakiti. Kenapa? Karena semasa hidup sering menyakiti. Jadi waktu sudah meninggal, jatuh ke bawah, ya belajarlah rasanya apa sih disakiti. Dan itu tidak putus. Ini baru minum, udah haus lagi. Di sana hawa panas, lebih panas dari sekarang. Udah keluar dari neraka kecil. I'm sorry, keluar dari neraka kecil, nggak bisa langsung naik. Ada alam setan. Apa bedanya alam setan dan neraka? Sebenarnya neraka ini ada yang bilang tempat, ada yang bilang kondisi. Orang yang ilmunya udah tinggi banget, Ike sesincau, semua segala sesuatu adalah diciptakan oleh pikiran. Jadi nerakamu adalah hasil kerja dari pikiran. Kenapa? Dulu banyak berbuat salah, ketika kesalahannya dikasih unjuk, kesalahannya dilihatin, penyesalan muncul. Ketika penyesalan muncul, pikiran kita sudah menyiksa diri kita sendiri, betul? Itulah. Jadi sedih. Pikiran yang tersiksa dan pikiran yang menyiksa. Itu satu. Itu neraka karena kepikiran. Kedua, memang ada tempat yang disebut dengan neraka. Dan tempat ini kumpulan orang-orang banyak. Kenapa? Karena semasa hidupnya orang ini nggak punya konsep tentang sunyata, kosong. Bagaimana? Skip, segala sesuatu itu hanyalah ilusi, fenomena, nggak ada konsep. Sehingga dia menganggap segala sesuatu itu eksis. Rumah adalah rumah, ada tempatnya. Kuburan adalah ada tempatnya. Rumah buah ada tempatnya. Maka neraka pun ada tempatnya. Jadi buat mereka yang menganut pada eksistensi tetap ada, maka neraka itu real ada. Dan ini yang susah ditolong, karena dia diyakini ini tempat hukuman saya. Nah, dan dia akan keluar terus sampai neraka kecil, dan neraka kecil akan masuk ke alam peta atau alam setan. Bedanya setan itu dia tidak dihukum dengan kondisi yang menyakitkan seperti terhukum. Setan ini ibaratnya adalah makhluk-makhluk hukuman lepas. Tidak dipenjara, dia tidak dihukum, tidak ada yang hukum juga, tapi hidupnya menderita. Sama seperti manusia. Banyak manusia yang menderita kan? Yang hidupnya susah banyak. Bebas, berkeliaran kemana-mana. Bedanya ini makhluk agak kelihatan, makanya dibilang makhluk halus, karena dia sangat halus. Tapi punya badan, punya fisik, masih punya rupa.
tapi menderita. Yang paling umum adalah kelaparan dan kehausan. Jadi para alam peta ini tidak dihukum, mungkin udah selesai hukumannya, tapi dia menderita. Dan ini kepanjangan dan sangat amat panjang. Mogalana bisa masuk ke neraka, bisa lihat setan, bisa komunikasi, bisa ngobrol, ditanya, kenapa kamu? Setan mulutnya kok babi, badannya kok manusia. Ternyata semasa hidupnya sering menghina anggota sangga, sering menjelek-jelekan dan fitnah. Sehingga itu dari zaman Buddha kapan? Buddha yang lampau loh. Ada 4-5 Buddha sebelumnya. Kenapa kamu sampai Buddha Gautama belum bisa terbebas? Karena karmanya sangat berat. Itu bukan hukuman neraka, itu hukuman peta. Terlahir dalam setan, lama sekali. Terus dari setan bisa lolos nggak? Langsung bebas? Belum tentu. Dari setan masih bisa jadi asura. Kenapa jadi asura? Kebenciannya sangat amat banyak dan tebal. Setiap saat tidak suka sama orang, ajak ribut, ngajak berantem. Itu sifat asura. Dan ingat ya, asura bukan alam rendah loh. Asura dan asuri sesungguhnya mereka terlahir di surga tingkat kedua. Makanya kalau dikatakan film Mahabharata, film apa? Film Mahadewa, kenapa? Dewa sama asura selalu berperang. Perangnya di mana? Bukan di bumi ya, di surga. Kenapa? Ya karena asura itu penghuni surga. Tetapi karena sifat mereka kejam, pemarah, suka perang, mereka lahir di surga tapi tidak pernah menikmati buah. Ibaratnya begini. Ini ada bangunan dibagi 2 lantai, tapi ada pohonnya bebas, nggak ada halangan. Jadi kalau ada pohon, ini lantai 2, pohonnya dari lantai 1 bisa naik ke lantai 2, tapi nggak ada yang bisa saling ke atas dan ke bawah. Ya nanam siapa? Bibit-bibitnya semua. Siapa yang nanam? Asura. Asura itu terlahir punya karma baik loh, makanya terlahir di surga loh. Jangan dipikir nggak karma baik. Contoh gini, dukun nggak semuanya dukun hitam kan, nggak semuanya jahat kan, ada yang nolong orang kan. Yang hitam pun dia sebenarnya lagi bantu orang, cuma orang itu jahat, sayang kan. Jadi sebenarnya dia punya karma baik nggak? Ada ya, yang bilang nggak ada orang yang 100% jahat. Ada karma baik. Nah dia nanam bibit kebaikan, nanam bibit, pohon itu numbuhnya kemana? Ke atas, menjulang. Buahnya di mana? Di akar apa di sono? Kalau singkong ya di akar. Sayangnya ini pohon buah. Ada di mana buahnya? Di atas. Yang nikmati atas siapa? Dewa. Jadi asura itu suka kesel. Kok kita nggak dapat apa-apa? Yang menikmati itu asura. Yang menikmati adalah para dewa. Dan asuri yang tinggal di Tawatimsa itu cantik, lebih cantik dari Dewi. Asuri. Jadi istri Dewa Saka itu adalah Asuri. Nah, Asuri cantik, tapi sifatnya orang itu baik, pemarah dan segala macam. Maka bisa dikatakan surga tingkat kedua ada plus, ada minus. Tapi sama-sama di surga. Masih ada duniawinya. Kenapa? Ya baru surga tingkat kedua. Yang suka berperang adalah Catur Maharajika. Maka pasukannya yang tinggi-tinggi besar-besar melawan Asura yang tinggi-tinggi besar juga, yaitu surga tingkat pertama. Jadi kalau perang ya surga tingkat pertama dan di bumi. Ini antara Asura dan Dewa. Kalau Anda pergi ke Bali, ada nonton pertunjukan kecak ya, keris, selalu dibilang kebatilan akan selalu berlawanan dengan kebajikan, tapi nggak pernah ada menang dan tidak pernah ada kalah. Jadi kalau siapapun yang kalah, hidup lagi dia. Jadi menderitanya di mana? Menderitanya karena emosi, kesel, marah, iri hati, dengki. Itulah yang menyiksa dia. Sehingga Asura itu baru mati di alam Asura kalau dia punya cinta kasih. Maka sakti nggak Asura? Sakti, wong penghuni surga. Tapi beda sama iblis. Iblis itu marah penggoda.
Marah itu levelnya lebih tinggi lagi, Brahma dia. Jadi kalau marah penggoda, yang menggoda Buddha, yang menghancurkan, tidak senang ada orang baik, yang selalu menggoda, itu namanya marah penggoda, itu Brahma. Kalau Asura itu baru alam level dewa. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi keluar dari Asura, lahir lagi jadi binatang. Binatang dari yang tidak bermanfaat sampai bermanfaat, dari binatang kecil sampai binatang besar, baru bisa mungkin jadi manusia. Lama nggak tuh? Lama ya. Itu karma buruk kita berbuah. Karma buruk sekarang habis, masih ada karma buruk masa lalu. Karma buruk masa lalu habis, masih ada masa lalu sebelumnya. Jadi kita nih nggak beres-beres bayar karma. Maka daripada itu dianjurkan untuk apa? Masih mending pilihannya ke surga. Karena kalau kita lahir di surga, seapes-apesnya masih nyangkut jadi manusia. Nggak langsung turun drop, kecuali karmanya berat sekali. Kalau karmanya berat, nggak ada yang bisa, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Bumi pun terbelah. Dewa Data langsung lahir bersama dengan Buddha, menjadi sepupunya Buddha. Jadi biku, berprestasi bagus, cuma iri hati aja, pengen jadi ketua sangga. Sampai iri hatinya menyebabkan dia terjeblos ke Awiki. Jeblosnya gimana? Bumi terbelah, langsung masuk. Kita bilang gimana sih bumi bisa terbelah? Lah kalau gempa bumi itu gimana? Siapa yang masuk ke dalam? Gempa bumi sampai terbelah, rumah aja bisa ambles, semua bisa ambles. Nah itulah neraka yang paling dalam. Jadi, udah ngerti ya kenapa naik dulu ke atas? Kalau kita bisa naik ke atas, minimal transit lagi di alam manusia. Perbanyaklah kebajikan supaya bisa naik lagi ke atas. Kalau naik turun terus di alam manusia kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi, naik lagi, jatuh lagi manusia, naik lagi, jatuh lagi manusia. Ini lama-lama bisa mandul nggak karma buruk yang harusnya berbuah? Karena karma itu ada karma berdasarkan waktu, ada karma berdasarkan berat, ada karma berdasarkan fungsi. Kalau karma berdasarkan waktu, karma buruk yang waktunya udah jatuh tempo, expired dia. Bisa nggak? Bisa. Tapi rata-rata kita nikmati karma buruk itu di mana? Waktu jadi manusia. Setidaknya tidak seberat waktu di alam bawah. Mau lebih aman lagi? Lahirlah di tanah suci para Buddha. Betul-betul mandul karma buruknya. Gimana caranya? Ya banyaklah berbuat baik ya. Nah, sekarang kita tanya. Pujian. Bab 6. Warga sanjungan dan pujian Sang Tathagata. Ketika itu tubuh Sang Bhagawa tiba-tiba memancarkan sinar yang terang benderang dan cahayanya mencapai alam Buddha lain yang banyaknya hingga jutaan koti bagaikan pasir sungai Gangga. Buddha cahayanya tanpa batas, maka disebut Uliang Upian Kuang. Jadi berbicara tentang cahaya, matahari sekarang ada nggak? Ada nggak? Banyak. Selain matahari department store, udah pada tutup itu. Lihat di luar, bintang-bintang itu apa? Matahari. Bintang-bintang di luar itu matahari. Banyak matahari kita bisa lihat. Kalau malam hari kita bisa melihat bintang, dan itu sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa matahari itu, yang galaksi-galaksi lain, yang planet-planet lain, tata surya lain bisa kelihatan dari bumi dalam bentuk bintang. Artinya kita sekarang bisa lihat tata surya loh. Satu bintang itu bayangin planet-planet di sampingnya, satu bintang planet-planet lainnya, itu tata surya semua. Dulu belum ada teropong, belum ada ilmu pengetahuan yang canggih, belum ada menembus bisa ke ruang angkasa, galaksi dan segala macam. Teropong Hubble juga belum ada. Tapi Sang Buddha dengan mata kewaskitaannya bisa melihat. Bisa melihat banyak banget matahari di mana-mana. Satu matahari, satu tata surya, satu bumi. Ada bumi lain, iya. Ada dunia paralel, iya. Ini biasa mah di agama Buddha. Ada kita di sana, ada. Terus ngapain? Ya nggak tahu ngapain. Yang jelas masing-masing punya misi. Apa misinya? Untuk membebaskan kita dari samsara. Nah,
Kalau dikatakan cahayanya bisa menembus kemana-mana, itu bintang-bintang cahayanya bisa kelihatan kan sampai kita. Iya, beda sama cahaya di siang hari. Kalau cahaya di siang hari mah langsung terang. Ini jaraknya jauh banget, bisa tetap kelihatan. Itu maksudnya. Jadi jangan dibayangkan cahaya Buddha terang sampai galaksi universal semuanya kelihatan terang. Berarti kalau kita lagi meditasi terbang ke atas, kok gelap ya? Oh bohong nih, bohong. Katanya terang. Definisi terangnya itu kayak bintang-bintang, ngerti kan? Bintangnya di mana? Kita dari bumi bisa lihat cahaya bintang. Nah itu kayak gitu. Terdengar suara merdu memberitahu pada para bodhisatwa, dewa naga, makhluk-makhluk suci, raja setan, kinara, dan umat lainnya yang berada di segala alam Buddha. Bunyinya, para pendengar yang budiman, hari ini aku memuji Sang Bodhisattva Mahasatwa Sitigarbha yang telah dapat menyanturkan cinta kasih serta kesaktian yang tidak terperikan ke 10 penjuru dunia untuk menyelamatkan semua makhluk hidup yang menderita mencapai kepembebasan. Jadi apa tugasnya? Menyelamatkan semua makhluk hidup, bukan menyelamatkan diri sendiri. Apabila aku mencapai pariniwana, kamu selaku bodhisattva mahasatwa atau dewa naga, makhluk suci, raja setan serta umat lainnya dengan segala kemudahan memelihara dan melindungi sutra ini agar para umat dapat mencapai kebahagiaan nirwana. Bodhisattva Samanta Wistara yang berada di pertemuan itu bangkit dari tempat duduknya, mengatupkan kedua telapak tangan, memberi hormat kepada Sang Buddha seraya berkata, Bhagawan yang termulia, hari ini Sang Bhagawa dengan suara merdu dan nada yang gembira menyanjung dan memuji Sitigarbha Bodhisattva yang memiliki mahaprabhayan tak terbatas. Mohon Sang Bhagawa menjelaskan dengan cara apa dan bagaimana beliau dapat memberikan manfaat serta ajaran hukum karma pada para dewa dan manusia agar bisa dapat dimengerti oleh para umat di zaman Kali Yuga ini, supaya para dewa, naga, dan makhluk di alam lain bisa mendapatkan manfaat. Ketika itu Sang Buddha mengkhotbahkan, dengar baik-baik, aku akan menceritakan. Pada masa mendatang, apabila terdapat putra putri berbudi setelah mendengar nama Bodhisattva Mahasatwa Sitigarbha, dengerin ya, Sitigarbha Bodhisattva, kedengeran? Kedengeran? Aman berarti. Ya kan? Lalu atas kesadaran hati sanubari yang sedalam-dalamnya memberi hormat, memuji dan merenungkan jasa-jasa beliau, renungkan jasa kebaikannya. Dengan demikian si pemuja telah memusnahkan karma buruknya sebanyak 30 kalpa. Wah, muji doang, mendengar namanya aja, lalu kemudian menghormat, bisa hilang karma 30 kalpa. Keren gak? Enak aja keren. Merenungkan jasa-jasanya sampai menembus ke dalam diri kita, kita tidak lagi berbuat kesalahan dalam jurang yang sama. Kita tidak lagi melakukan karma buruk. Itulah yang membuat karma buruk yang 30 kalpa hancur. Tadi dikatakan mandul, begitu ya. Nah, bukan dengan cara hormat lalu kemudian hilang. Enggak ada. Mengikis itu dengan pertobatan, dengan kesadaran, tidak melakukan lagi, dan kemudian banyak melakukan kebajikan. Yang Arya Samanta Wistara, seandainya terdapat putra putri yang berbudi yang melukis gambar Bodhisattva Sitigarbha, membuat rupangnya dari tanah liat, batu akik, dari emas, permata, tembaga, perunggu, besi dan sebagainya, mendapat kesempatan lahir di surga Trayastimsa sebanyak 100 kali berturut-turut setelah ia meninggal dunia, lahir terus di surga tingkat kedua. Cuma ngapain? Melukis gambarnya, membuat patungnya. Ini ada di sutra. Kenapa? Sutra ini turun di India. India karya seni tertinggi, seni pahat, seni ukir, seni lukis, bikin mandala, bikin apa? Sulam sih cungko ya. Tapi kalau bikin patung, gambar itu udah biasa. Sehingga ketika meditasi, melukis, membentuk patung, membuat, itu bukan dengan tanpa
konsentrasi. Sama seperti di Nusantara membuat keris, di Jepang bikin samurai. Untuk membuat pedang dicungkok atau bikin apapun harus dengan konsentrasi dan doa. Coba bikin keris, bisa sembarang bikin? Enggak. Ada ritual, konsentrasi, meditasi. Demikian juga dengan ini membuat patung, apalagi patung Buddha, apalagi patung Bodhisattva. Kita membuat patung supaya ingat kebaikannya, kemuliaannya, semua jasa-jasanya. Jangan sampai kita terjatuh. Itu maksudnya. Sehingga itu adalah karya seni. Terus kalau taruh di wihara sebagai patung disembah-sembah, bukan disembah. Itu hanya reminder kepada kita. Coba kalau bayangin, di sini semua tembok kosong. Anda bisa nggak gambarin Buddha? Sebelumnya nggak pernah lihat, nggak pernah tahu konsep Buddha lah, sepenuhnya nggak pernah lihat lah, nggak pernah tahu lah. Bisa gambarin? Nggak bisa. Terus saya bilang, Sitigarbha Bodhisattva, bisa tahu yang mana Sitigarbha Bodhisattva? Nggak pernah lihat gambar, nggak pernah lihat patung, bisa? Enggak. Kuan Yin? Enggak. Tapi karena dibentuk rupanya, fisiknya, supaya kita bisa mengingat. Oh kayak gitu, lebih mudah memfokuskan dan konsentrasi. Sebenarnya tanpa itu semua, tanpa patung no problem, nggak ada masalah. Ruangan ini kosong semua. Tapi kalau mau sembahyang ngadep kemana? Ngadep kemana? Ada yang ke kanan, ke kiri, ke belakang. Maka tetap butuh satu arah kan? Satu arah untuk menghadap. Nah begitu. Sama di kita juga dengan adanya ini, maka ini satu arah untuk menghadap. Itu ya. Jika masa hidup di surga sudah habis, masih bisa lahir lagi di alam manusia. Seperti seorang raja, bangsawan, dan dia tidak akan terjerumus ke alam sengsara. Yang ada Samantawistara. Seandainya terdapat seorang wanita yang bertekad untuk terlahir sebagai pria, sudah tidak menyukai lagi badan wanitanya, boleh merawat gambar atau rupang patung Sitigarbha Bodhisattva dan mengadakan puja bakti siang dan malam tiada hentinya dengan persembahan dupa, bunga, makanan, minuman, jubah, spanduk, sutra, dan panji dan segala macam. Apabila dia mengakhiri kehidupan yang sekarang, bisa dilahirkan di alam suci yang tidak ada wanitanya dan lamanya jutaan kalpa, kecuali jika ia harus menjalankan tugas suci sebagai wanita di berbagai alam semesta guna menyelamatkan para makhluk yang sengsara. Nih, wanita di India itu tidak ada derajatnya, nggak dihargai pada saat sebelum Buddha, hanya sebagai bahasa kasarnya pelayan di rumah. Tidak ada kedudukan buat wanita. Tapi Sang Buddha mengatakan di semesta ini tidak ada perbedaan. Kenapa kelahiranmu menyebabkan perbedaan? Ya karena terlahir sebagai wanita harus punya begini begitulah, banyak halangannya, banyak rintangannya. Kenapa? Ya itu ujiannya. Jadi kalau mau lahir jadi laki-laki bisa. Terus ada tugas yang memang harus dijalankan oleh wanita. Maka lihat, Avalokitesvara Bodhisattva. Di negara lain itu laki-laki semuanya. Di Nepal, Tibet, Thailand belum lihat patungnya. Itu banyak kan laki-laki. Jadi kenapa masuk di cungkok? Wujudnya seperti wanita. Karena cinta kasih sepe adalah peranan yang dimiliki oleh seorang ibu. Kebijaksanaan adalah peranan yang dimiliki oleh seorang ayah. Maka Manjushri sebagai ayah dan Avalokitesvara sebagai ibu. Nah, sosok ibu cinta kasih, sosok cinta kasih ya seperti ibu. Jadi dibikin patung wajahnya seperti ibu. Tapi lihat dadanya terbuka, dadanya bidang. Nggak ada Avalokitesvara dadanya seperti yang lain, seperti ya, wanita lain. Kalau Dewi Tara, iya itu Dewi. Kalau Avalokitesvara, dia cinta kasihnya yang muncul. Tapi kalau dibutuhkan wujud seperti wanita, dia menjadi Tara. Tara hijau, Tara putih, Tara merah, Tara hitam. Dia juga bisa wujud seperti dewi-dewi lainnya. Dia bisa wujud seperti ibunda. Dia seperti kita, wanita, biasa lahir di dunia. Ibu-ibu tiba-tiba datang memberikan nasihat, kemudian hilang, bisa. Itulah di sini dikatakan bisa muncul sosok tubuh wanita untuk menolong para makhluk lain.
Jadi di sini yang suka menolong orang, ya dia adalah bodhisattva. Itu. Lanjut. Sang Buddha melanjutkan, apabila terdapat seorang wanita yang tidak senang dengan parasnya yang buruk serta sakit-sakitan, jika ia mau memberi hormat dan bersembahyang di hadapan rupang Sitigarbha bodhisattva, walaupun lamanya sekejap saja, di masa yang akan datang, ia akan memiliki paras yang amat cantik dan tubuh yang sehat hingga ratusan ribu kali dilahirkan. Di sini kita bisa lihat ada patung Sitigarbha, ada ya di belakang saya ya. Jadi kalau ada yang mau bertekad, sekarang lah di sini bertekad ya. Muka saya jelek di Cawang Pusat, tolong biar saya jadi ganteng, jadi cantik ya. Bisa. Jadi kebaktian jangan cuma asal kebaktian, gunakan kesempatan fasilitas yang sudah diberikan. Patung sudah ada, tinggal yakin aja. Saya nggak mau jelek-jelek lagi dah, amit-amit. Saya mau lahir jadi wajah yang rupawan gitu ya. Terus kalau udah rupawan gimana? Lahir lagi jadi wajah yang keren, cantik, rupawan. Gimana? Sombong. Bener nggak? Jalannya aja pakai hak tinggi, naiknya ke atas, begitu sombong banget, nggak mau lihat yang lain, sombong jual mahal. Kepantok kesandung batu, jatuh dia ngosok, hilang lagi kecantikannya. Harus operasi plastik. Nah, jadi kecantikan bukan monopoli, siapapun bisa cantik. Tapi lebih cantik lagi adalah inner beauty, ya. Masalahnya siapa yang mau lihat innernya? Orang banyak kan mau lihat outside, yang kelihatan, yang tampak, mana ada mau lihat dalamnya, benar? Iya itulah makanya. Jadi inner beauty tetap harus didukung, makanya produk-produk kecantikan laris manis, ya. Nah, bingung kan? Resep supaya cantik udah ditulis di sutra. Hormatilah, pujalah, tekadkan. Berubah. Muka saya berubah-ubah, entah ganteng, entah jelek, entah gendut, entah kurus. Iya, benar, tergantung kebaikan kita dan tekad kita. Benar, nggak percaya, buktikan sendiri. Parasnya cantik, elok, tubuhnya segar bugar, semua disebabkan si pemuja menghormati dengan tulus ikhlas sehingga mendapat pahala yang membanggakan. Lagi yang Arya Samantawistara, jika terdapat putra-putri yang berbudi sering memuji jasa kebajikan, diiringi dengan nyanyian, gata, pujian, nyanyian. Di India semua dewa aja pegang alat musik dewa. Kenapa? Alam Tawatimsa itu alamnya happy, semuanya nyanyi, semuanya memberikan gata. Kalau kita nonton Mahadewa, ada yang selalu bilang Naraya, teng, dia selalu bawa kecapi, selalu nyanyi puji-pujian. Kenapa? Gata atau pujian adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan bilang dari komunitas yang katanya ada setan-setannya itu, mereka paling takut dengan apa? Pujian, kidung, kebahagiaan. Maka semua agama mengajarkan pujian, ya kan? Ada gata, nyanyi, Lusiang Chan, ada gata, persembahan dan segala macam. Nah, karena nyanyian, pujian dan segala macam. Ada kasidahan, ya kan? Ada gata dan syair dan lain segala macam. Mereka akan dilindungi oleh malaikat ribuan yang berbudi siang dan malam, ratusan ribu malaikat. Satu orang memberikan pujian dijaga oleh banyak malaikat, siang dan malam. Pertanyaannya, Anda mau jadi malaikatnya? Apa Anda mau jadi orangnya? Malaikat adalah penghuni surga, bro. Disuruh dinas cuma jagain kamu. Siapa kamu? Ini pertanyaannya begitu. Benar nggak? Kalau kita kagak layak untuk dijagain, perbuatan kita, sikap kita, mulut kita, emang dewa mau jagain kita 24 jam? Jangankan dewa, manusia aja teman kita nih yang di samping kita, kesel nggak kalau lihat kita bermasalah terus? Kesel nggak? Keki nggak? Mau setia nemenin kita? Nah ini gimana seseorang manusia bisa dijaga oleh banyak malaikat? Kan pertanyaannya begitu. Nah tentu manusia ini adalah manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Apa kriterianya? Cukup baik, amat baik, sangat baik. Cuma itu doang.
Dan kalau dia menjaga kita, kenapa? Karena kita berlindung pada ticang wampusa. Karena kita yakin bukan cuma ticang wampusa ya, semua bodhisatwa. Nah, sehingga malaikat akan menjaga. Lagi yang ada wistara. Apabila di masa yang akan datang terdapat manusia yang berkelakuan jahat, makhluk setan, makhluk halus yang tidak berbudi. Makhluk halus ada yang tidak berbudi loh, banyak. Ya, masa hidup kurang ajar sama orang tua, banyak. Mengejek, menyindir, menghina putra-putri yang berbudi, yang dengan sujud, dengan kesungguhan memuji gambar rupang Siddhigarba. Jadi cuma bisa nyinyir doang. Ini orang yang suka nyinyir, menganggap persembahan itu tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya dan lain sebagainya. Bahkan mereka berani menertawakan atau membuat fitnahan, mengajak makhluk lain beramai-ramai melakukan kejahatan. Meskipun hanya dengan pikiran yang kecil, makhluk ini akan terjerumus ke dalam neraka awici. Kenapa? Bukan karena nyinyirannya, bukan karena sindirannya, bukan karena ngomongannya, bukan. Tetapi coba kita lihat, efek apa setelah kita menghina agama orang lain? Efek apa kita menghina keyakinan orang lain? Hukum aja bisa dihukum kan? Bisa kan? Nah, sehingga hukum dunia aja bicara seperti itu. Kalau kita melecehkan atau kita meremehkan, ada hukum dunia, apalagi hukum akhirat, pasti akan bekerja. Kenapa? Orang jahat sejahat-jahatnya, dia masih ada kebaikannya nggak? Masih. Orang baik sebaik-baiknya masih ada jahatnya nggak? Masih. Artinya nggak ada orang baik dan nggak ada orang jahat. Semua orang main-main terus dijahit, baik jahat, tobat begitu lagi, tobat begitu lagi. Tapi semua masih punya kesempatan untuk berbuat yang baik. Ya. Nah, mereka akan memiliki tubuh manusia setelah beribu-ribu kalpa lahir sebagai binatang, 1000 kalpa lagi lahir sebagai alam preta. Banyak kali. Dan setelah jadi manusia, mereka berada dalam keadaan hina, dina, cacat tubuh, batinnya dipengaruhi oleh karma buruk, sehingga jatuh lagi ke alam kesengsaraan. Oleh karena itu, hukum karma bagi yang memfitnah, yang senang sembahyang demikian berat, apalagi yang sengaja berusaha untuk memusnahkan Buddha Dharma. Saya masih ingat ada satu patung Buddha yang sangat besar sekali, dimusnahkan, dihancurin. Berapa bulan kemudian karma berbuah. Saya cuma menghancur patung, ya. Nah, jadi ya begitulah. Sampai sekarang kita lihat, ada nggak yang makmur, yang sejahtera? Jadi ya itu karya seni. Contoh nyata, air ini kan punya molekul, punya atom dan segala macam. Kita doain tiap hari, berubah nggak? Jadi positif, diamondnya jadi bagus. Itu baru air. Kalau patung atau kalau tempat atau apapun kita doain, semua pikiran positif semua ada di sini. Terus Anda hancurkan itu. Apa yang terjadi? Semua doa orang, semua kepositifan orang, semua hal-hal yang diserap selama ini kebaikan, langsung hancur nggak? Dan selanjutnya ada lagi nggak orang datang ke situ? Nggak ada. Berarti kita sudah menghalangi banyak banget kebaikan yang harusnya bisa terjadi, kan begitu? Ya. Jadi jangan dipikir, oh buahnya cepat berat. Kita harus pakai logika, analisanya bagaimana. Maka di sini dikatakan ada masa yang akan datang seorang laki atau wanita yang menghidap penyakit parah atau menaun tidak sembuh-sembuh, sepanjang hari hanya berbaring di ranjang, walau sering diobati tetap merana. Tiap hari di ranjang aja, sakitnya menaun-naun. Sering diobati tetap merana, mati tidak bisa, hidup pun tidak bisa. Terdapat umat yang setiap malam bermimpi buruk, seolah dirinya selalu diinjak iblis jahat atau arwah sanak keluarganya bersama-sama pergi ke satu gunung yang amat curam sehingga dia menggigil dan berkeringat, atau setiap siang dan malam digoda makhluk halus selama bertahun-tahun sehingga badannya semakin lama semakin kurus, hanya bisa mengeluh dan merintih di atas ranjang. Namun usia orang tersebut belum sampai saatnya, ia harus mengalami penderitaan yang amat sangat. Sayang sekali umat awam hanya memiliki mata jasmani sehingga tidak bisa melihat makhluk halus yang berada di samping orang itu. Oleh karena itu perlulah dibacakan sutra ini dengan hikmat di depan rupang Buddha atau depan rupang Siddhigarba.
Menyediakan barang kesayangan si sakit seperti benda pusaka, pakaian berharga, atau rumah atau kebun sebagai sesuatu yang dipuji kepada Sang Triratna. Dan ada butuh orang yang dianggap tokoh suci berdiri di depan si sakit, saya berkata. Jadi perlu ada orang yang baik juga di depannya, biku, sangga, atau siapapun berkata, saya bernama siapa, mewakili yang sakit. Dengan ini mempersembahkan barang-barang ini sebagai dana ke hadapan Sang Buddha serta para bodhisattva mahasatwa. Semoga karma buruk si sakit diringankan atau dimusnahkan sama sekali. Atau cara lain adalah supaya keluarga si sakit mengumpulkan dana untuk membuat patung Buddha atau Buddha bodhisattva, membangun stupa, membangun wihara, atau menyalakan lampu di dalam rumah suci, tienteng, pelita, di jalan yang gelap, atau berdana berupa makanan dan pakaian pada sangga. Ya, di sini kita bisa lihat penyakit yang berbaring di atas ranjang. Selagi manusia masih sehat, nggak kepikiran kita tidur terus selamanya, tapi dalam bentuk sakit, ya kan? Makanya kita jarang tidur, nyari duit terus, sibuk terus. Sewaktu kita terbaring di ranjang di rumah sakit baru sadar, waktu itu sangat berharga. Dan penderitaan di atas ranjang doang, tidur terus, tidak bahagia. Nah, terus dikatakan ketika ada yang sengsara, bermimpi buruk, diajak iblis jahat ke jurang lewat mimpi, ditindiin, berapa banyak? Berarti dari zaman dulu udah sering kayak begini. Jadi zaman modern, udah zaman canggih pun masih ada yang ditindiin, masih ada mimpi buruk, masih ada yang nggak bisa tidur, menggigil, keringatan, digoda makhluk halus, sehingga badannya makin kurus. Dulu udah ada penyakit kanker, tumor, cuma nggak kedeteksi, itu namanya kanker dan tumor. Sekarang cancer, wah, udah deh, banyak, lebih parah lagi. Kemarin COVID yang paling cepat, Delta, cepat banget. Sekarang kena 10 hari, bye-bye, ya kan? Penyakit makin lama di-upgrade loh. Datangnya dari mana itu? Makhluk-makhluk juga di-upgrade. Semua makin canggih, makin canggih juga. Buktinya, dulu nggak ada rumah sakit, tapi orang rata-rata sehat, benar nggak? Dulu orang naik sepeda, apalagi di Cungko, sampai sekarang juga masih pada banyak yang naik sepeda. Semua naik sepeda, sehat-sehat, jalan kaki. Sekarang naik mobil, canggih nggak mobil? Canggih, tapi rumah sakit makin canggih juga. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang makin canggih sesuatu, badan kita juga makin cepat hancurnya begitu ya. Oke. Orang yang mewakili si sakit membacakan pernyataan sebanyak 3 kali dengan suara lantang di sisi si sakit, agar semua pernyataan itu dapat ditangkap olehnya. Jika si sakit sampai waktunya menghembuskan nafas yang terakhir, pembacaan pernyataan sutra suci ini dilanjutkan dengan suara lantang, berlangsung dari 1 sampai 7 hari. Berkat jasa-jasa ini, si sakit yang meninggal akan terbebas dari karma buruk yang pernah diperbuat di masa silam dan masa ini. Bahkan 5 karma durhaka yang berat bisa dihapuskan. Awici, karma garuka kama, katanya nggak bisa dihapuskan. Benar ya? Nggak bisa dihapuskan. Tapi di sutra ini kalau bisa dibilang karma durhaka yang berat bisa dihapuskan, selanjutnya akan terlahir di alam yang lebih baik. Alasan apa yang bisa menyebabkan keluar daripada neraka awici? Alasan apa? Logikanya begini. Anda terhukum masuk penjara, udah divonis hakim dan segala macam. Ada nggak yang sebelum masuk penjara bebas? Ada nggak? Di persidangan tiba-tiba dia menang. Penjahat loh, jelas salah loh, harusnya dihukum loh. Ternyata udah ditangkap, semua ditangkap. Tapi begitu sidang dia menang, ada, berarti kan nggak masuk hukuman. Oke? Terus ada yang udah terhukum, udah dalam hukuman, tapi tiba-tiba bisa ketahuan nonton golf atau kemana gitu, ketahuan ada di luar, bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Apalagi punya backingan kuat. Pagi di penjara, malam di rumah, bisa nggak? Jadi di dunia bisa kayak gitu, bisa. Sama. Kita mah nggak bisa. Yang bisa siapa? Backingan. Siapa backingannya?
Buddha dan Bodhisattva. Backingan seseorang keluar dari neraka adalah berkat keyakinannya kepada Bodhisattva dan keyakinannya pada Buddha. Memohon setiap saat, bertobat setiap saat, sehingga Bodhisattva tersentuh, menyentuh dia, menolong dia keluar. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Masalahnya emang Bodhisattva mau nyelamatin kita. Itu persoalannya. Karma baik apa yang kita lakukan sampai Bodhisattva bisa tersentuh sama kita? Teorinya bisa, yes bisa. Tapi kita siapa? Kebaikan apa yang bisa sampai kita terangkat? Siapa yang sudi backingin kita? Maka kembali lagi, yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan menyentuh para Buddha dan para Bodhisattva. Oke? Di masa yang akan datang, apabila terdapat umat di waktu tidur sering bermimpi, melihat banyak halus datang mengganggu, merintih dengan suara yang amat menyedihkan, menangis terseduh-seduh, mengeluh, menampakkan bayangannya yang amat menakutkan, atau tubuhnya menggigil terus-menerus, itu adalah arwah dari leluhur yang bersangkutan. Entah itu orang tuanya, anaknya, adik kakak, suami istri, atau sanak keluarganya, beberapa keturunan yang silam. Artinya bukan hanya kehidupan kita sekarang. Karena Sang Buddha mengatakan kehidupan itu bukan cuma satu kali. Kita ini hidup udah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Di setiap kehidupan kita punya orang tua, punya saudara, punya teman. Dan orang tua kita dalam setiap kelahiran lampau, ada yang udah di surga, ada yang masih di menderita di alam bawah. Nah, alam bawah ini mau nyari siapa? Mereka yang bisa terangkat kalau ada hubungan nepotisme. Apa hubungan nepotisme? Hubungan dengan keluarga, kerabat. Cuma itu yang bisa nolong mereka. Kalau enggak bisa ketolong, ya. Nah, begitu. Jadinya kalau kita sering mimpi diganggu atau apa, jangan mikir itu iblis jahat, itu setan dari mana, bisa aja itu adalah keluarga kita. Karena mereka berbuat karma buruk berat sehingga sekarang masih berada di alam kesedihan, belum dapat keluar. Mereka tidak mempunyai pelindung untuk menyelamatkan dirinya, maka mereka terpaksa datang ke rumah sanak keluarganya untuk minta bantuan agar mereka mendapat peluang untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Jika bertemu dengan hal demikian, umat yang bersangkutan harus beritahu mereka bahwa ia akan menyelamatkan mereka dengan kemudahan-kemudahan agar mereka bertobat dan terbebas dari penderitaan. Ya. Jadi kalau ketemu setan jangan diambil. Wah, usir, mati, hancur. Kasihan. Belum tentu itu setan yang nggak kenal sama kita. Bisa jadi itu keluarga kita atau leluhur kita. Makanya cinta kasih itu paling penting. Menaklukkan kebencian dengan cinta kasih. Engkau dapat membantu umat yang bersangkutan dengan sujud, membaca, menyuruh orang tersebut baca di hadapan Buddha Rupang sebanyak 3 atau 7 kali. 7 kali baca, kita aja sekali kebaktian 1 bab. 7 buku 7 kali. Bisa? Nah. Makanya jadi susah kan? Jadi gampang nggak kita kalau mau berbuat baik? Susah. Baca 7 kali. Wah, untung nggak dibilang 108 kali. Setelah sutra ini selesai dibaca, arwah leluhur dari sanak keluarga umat yang bersangkutan akan dibebaskan dari alam kesedihan. Dan sejak itu mimpi buruk dan bayangan makhluk halus tidak akan muncul kembali. Jika pada masa yang akan datang terdapat umat yang hina, merasa hidupnya selalu malang, dan mereka telah sadar bahwa hal itu diakibatkan oleh karmanya yang lampau, maka sekarang mau berubah dan bertobat, merubah jalan hidup ini, mereka harus dengan sujud menerima dengan sepenuh hati dan menyebut nama beliau sebanyak 10.000 kali selama 7 hari. 10.000. Nah, 10.000 kali. Namo Ticang Wampusa, Namo Ticang Wampusa, Namo Jawa yang 10.000. Bisa. Lupa dulu udah sampai berapa tadi? Oh ya, langsung di skip gitu ya. Dicepetin. Kalau enggak rekam aja dulu di HP, terus HP-nya putar-putar terus gitu ya. Jadinya susah nggak? Susah. Karena susah lah maka nggak ada yang bisa ketolong dari neraka. I'm sorry. Bukan sutranya ini nggak benar loh. Sutra ini ngajarin benar.
Tapi masalahnya baca 100 kali dah. Bisa? Bisa. 1000 kali? 10.000 kali? 1.000.000 kali? Wah, susah. Ya udahlah. Neraka dah katanya. Nah, lagi jika terdapat di masa yang akan datang ada umat yang dari kelompok Satria, Brahmana, Grapati, Kulapati serta suku bangsa lainnya, seandainya mendapat seorang bayi yang baru lahir, mereka boleh mengadakan upacara yang sederhana untuk membaca sutra ini. Anda menyebut namanya aja sebanyak 10.000 kali selama 7 hari. 10.000 coba kali 7 Citban. Sejak bayi itu lahir. Berkat jasa ini maka bayi tersebut baik laki-laki atau perempuan akan terbebas dari karma buruknya. Mereka menerima kebahagiaan akan lebih bahagia lagi. Yang menerima panjang umur akan lebih panjangnya lagi. Syaratnya Citban. Ini nggak main-main. Ini sutra. Masa sutra bohong ya? Artinya apa? Senantiasa pikiran kita selalu bersama Ticangwang Pusa, selalu bersama dengan Pusa. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Mau dibaca? Mulut doang yang ngomong, hatinya enggak. Kalau kita menantiakan senantiasa bersama dengan bodhisattva, artinya bodhisattva ada di mana? Dalam diri kita. Terus mengulang namanya, ulang nama sendiri aja. Mengulang sama. Nanti kita bisa jadi bodhisattva. Seperti itu. Lagi yang ada Samantawistara, ada 10 hari yang suci Dasa Upawasata, yaitu tanggal 1, tanggal 8, 14, 15, 8, 12, 23, 24, 28, 29, dan 30 menurut penanggalan Chandra Sangkala atau penanggalan lunar. Bagi umat tersebut, hari-hari tersebut adalah hari untuk pengumpulan perbuatan baik dan buruk, untuk menentukan ringan atau beratnya karma buruk yang mereka lakukan. Jadi kalau ceit atau capgo atau selamat selangnya, tengah-tengahnya, itu adalah waktu yang paling baik banget. Apalagi perbuatan seperti pencurian, pembunuhan, asusila, berbuat ratusan berdosa, ratusan ribu macam karma buruk. Jika dalam 10 hari yang suci dapat membaca sutra ini, kalau 10 hari baca sutra terus kan nggak ngapa-ngapain ya. Nah berarti kan nggak ada perbuatan jahat. Maka keempat penjuru mata angin seluas 1 yojana akan terhindar dari malapetaka. Anggota keluarganya tidak akan terjerumus ke dalam kesengsaraan pada masa sekarang atau masa yang akan datang selama ribuan tahun. Barang siapa dapat mengulangi sutra ini pada setiap 10 suci hari itu, maka semua anggota keluarganya tidak akan kena musibah atau kena penyakit parah, atau cukup sandang pangan, penghidupan yang sejahtera dan bahagia. Yaitu capgo tengah-tengah. Di tengah-tengah itulah hari Upawasata. Bisa terbebas? Bisa, karena tiap hari Upawasata nggak ngapa-ngapain. Berarti pikiran kita baik dari pagi sampai malam, ya. Jadi kembali logikanya di mana seseorang bisa terbebas dari penderitaan? Karena pikirannya terjaga, perbuatan baiknya senantiasa selalu dilakukan. Bukan karena baca sutranya, bukan karena menyebut namanya, tapi nggak ada waktu untuk berbuat jahat. Nggak ada waktu buat berpikir jahat, nggak ada waktu buat yang lain-lain karena udah sibuk. Oleh karena itu yang Arya Samantawistara yang budiman, ketahuilah bahwa Siti Garba Bodhisattva memiliki daya prabawa yang tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan kemuliaan Siti Garba. Jadi semua bodhisattva punya kekuatan itu. Kalau kita bisa dibantu, ditolong, ya kita punya karma baik. Kalau tidak, kita hanya bergantungkan diri pada diri sendiri. Maka dikatakan oleh dirimu sendirilah kejahatan dilakukan, oleh dirimu sendirilah kebaikan dilakukan, oleh dirimu sendirilah bisa terbebas. Jadi penanggung jawab diri kita adalah diri sendiri. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Tetapi kalau ada yang mau bantu, bisa terbantu nggak? Bisa. Siapa yang tega mau bantu? Yang ada jodoh, begitu kan? Nah, setelah mendengar sabda, lalu semua Bagawa, sejak dulu aku telah mengenal Siti Garba Bodhisattva, tetapi baru mengetahui betapa besarnya faedah ini. Apakah gerangan nama sutra ini? Lalu dikatakan Siti Garba Bodhisattva Purna Pranidhana Sutra atau Siti Garba Bodhisattva Purwa Sanabala Sutra. Akan tetapi karena Bodhisattva ini selalu bertekad, akibatnya dikatakan dengan maha pranidhananya untuk menyelamatkan para makhluk, maka disebutlah sutra Siti Garba
Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutra, yaitu tekadnya, tekad. Setelah itu Sang Buddha berbahagia, semuanya merasa gembira, memberi hormat, beranjali dan kembali ke tempat duduknya. Oke, ini bab 5 dan bab 6 dari Sutra Tengah. Ya, masih ada 2 bab lagi, masih ada 2 bab. Jadinya, masih ada 3 bab, karena Chung itu ada 5 bab. Ya, 4, 5, 4 itu babnya. Udah capek bacainnya, kalian mah cuma dengerin aja sampai ketiduran, didongengin. Udah seger ya. Jadinya hari ini ya udah neraka udah dibukain. Saya juga ulang tahunnya pas bulan Cit gue ya, jadi bingung antara mau sedih atau mau bahagia ya. Tetapi yang paling penting adalah di hari ulang tahun apapun kita selalu berterima kasih pada semua orang tua yang pernah membesarkan kita di masa lalu, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang pernah lahir atau yang sudah lahir atau yang akan lahir. Semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita doakan. Peringatan cuma peringatan, nggak ada artinya ulang tahun itu diperingatin. Kenapa? Umurmu semakin pendek, makin dirayain makin pendek umur kita, makin diselamatin makin takut kita. Kenapa? Karena usia berkurang. Usia bertambah itu artinya memang usia kita berkurang, ya kan? Umurnya yang bertambah, usianya berkurang. Masa hidup kita kontrak sebentar lagi udah mau habis. Syukur kalau diperpanjang. Dengan merenungkan kematian, seseorang tidak takut mati. Tapi pada saat mati tetap aja takut. Kenapa? Karena kematian akan selalu datang tanpa bilang-bilang. Tetapi buat orang yang punya pelatihan diri yang baik, meditasinya bagus, nianfonya bagus, dia sudah tahu kapan dia akan meninggal. Kenapa? Karena ada ciri-ciri daripada kematian. Pertama, yang jemput. Kita udah dijemput, udah ada yang standby, udah ada penjaga. Kalau yang jemput kepala kuda sama kepala kebo, amsyong dah. Atau yang putih sama yang hitam. Kalau yang jemput adalah leluhur kita, keluarga kita yang sudah meninggal, masih mending. Kalau yang jemput para dewa, malaikat, wah happy lah kita. Kalau yang jemput Buddha, wah aduh, Bodhisattva luar biasa. Maka mereka tahu kapan akan meninggal. Karena pada umumnya kita akan dikasih waktu untuk memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan pada orang-orang yang kita benci. Jadi sebelum meninggal itu kita pasti kasih waktu, kesempatan untuk membahagiakan orang yang ingin kamu bahagiakan. Sebelum meninggal kita dikasih waktu untuk minta maaf dan memaafkan. Masa nunggu sampai mau meninggal? Benar. Selagi sekarang ada salah ya minta maaf, ada yang dianggap perselisihan ya selesaikan, jangan sampai berkepanjangan. Karena alam asura udah tahu dibacain tadi, alam setan hanya menderita, butuh bantuan. Alam dewa hanya bahagia, nggak tahu apa-apa, nggak tahu penderitaan manusia. Tapi banyak juga dewa-dewa yang kasihan sama manusia, maka turun mereka untuk bantu kita. Tapi manusia jadi melekat, karena pasti ada dewa yang nolong kita. Nanti gampang pergi ke sini, pergi ke situ, nanti kita pasti ditolong. Manusia yang melekat sama alam-alam tinggi maupun rendah, dia lupa dia ini lebih mulia dibanding makhluk yang rendah. Manusia punya pikiran, meditasi bisa mencapai alam Brahma kok. Saat meditasi kita mencapai alam Brahma saat kita masih hidup. Kalau udah biasa meditasi keluar masuk alam surga, keluar masuk jana, keluar masuk alam Brahma, saat meninggal tinggal arahin dikit nyampe ke sono. Nah kalau kita nggak pernah melatih, ya udah, gimana mau mencapai jana, bagaimana mau mencapai surga? Maka dibutuhkan latihan, usaha dan perjuangan. Ya, nggak ada orang yang bisa menyembuhkan Anda kecuali Anda sendiri. Orang lain hanya mengkondisikan.
supaya karma buruk berbuah, karma baik cepat berbuah, mengimbangi karma buruk yang sudah ada. Cuma itu aja. Para biku doa, doanya ya hanya dalam diri kita doa. Ada yang tulus, ada yang enggak. Tapi kembali lagi kepada siapa? Kita doain leluhur Anda semua. Apa garansi itu semua pada bisa terbebas? Ya enggak, anaknya juga harus ikutan dong. Harus ikutan berdoa. Yang cuma suhunya doang, umatnya kagak ikut. Ya anak doakan leluhur, doakan keluarga, anaknya harus ikut. Kita hanya mengkondisikan, membuat jalannya dari jalan sempit jadi jalan lebar, dari jalan lebar jadi jalan tol. Terus masalah leluhurnya bisa terbebaskan atau tidak, itu tergantung kemelekatan leluhurnya lagi. Ada leluhur yang sangat amat melekat kuadrat. Dia nggak mau lepas dari penderitaan, nggak mau lepas dari alam itu. Ada leluhur yang dikasih pengertian dikit, diceramain dikit, paham, langsung terlintaskan ke alam yang bahagia. Yang paling susah adalah mengubah orang yang sudah dendam. Dendam ini paling susah. Dendam terhadap orang lain, hubungannya dua orang. Kalau dendam terhadap diri sendiri, hubungannya kita pengen memusnahkan diri kita terus. Tidak puas dengan yang kita miliki, tidak puas dengan hidup, akhirnya kita ingin bunuh diri. Nah inilah dendam terhadap diri sendiri, lebih susah lagi. Nah daripada itu kehidupan kita adalah untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih baik dan menjadi lebih terang. Jangan menjadi lebih gelap. Yang gelap itu kita tidak bisa melihat dengan terang. Ini siapa? Berteman dengan siapa? Kalau terang jelas siapa sama siapa. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga semuanya bisa memperoleh manfaat dan semoga bulan 7 ini kita bisa banyak membantu dengan leluhur kita untuk mereka juga bertobat dan berbuat baik sehingga terangkat ke alam yang lebih baik. Tadiyata Om, Gate Paragate, Parasam Gate Buddhiswaha. Tadiyata Om, Gate Paragate, Parasam Gate Buddhiswaha. Tadiyata Om, Gate Paragate, Parasam Gate Buddhiswaha. Amin. Thank you semuanya.